Uhayyikum tahiyatal islamiyah wa tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya belum semangat. Yang semangat cuma di sini nih. Iya. Yang di ujung semangat nggak? Bu, semangat bu. Mohon maaf ya, Kiai Habib di depan aja ya kalian. Kasihan nih pada noleh-noleh begini nih. Bismillah. Tarangkong, jangan sporana. Sekali lagi Habib sampaikan, menyampaikan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari pojok. Assalamualaikum, sehat? Udah makan? Waduh, belum makan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali ingin saya ucapkan dan saya sampaikan adalah penghormatan ta'ziman, yaitu kepada para habaib zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada wabil khusus untuk anak cucu keturunan zuriat daripada Al-Habib Abu Bakar bin Saleh Al-Baiti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita zikrul haul, mengingat daripada haul beliau yang ke-12 tahun. Dan tak lupa juga untuk keluarga besar zuriatnya juga, yaitu Syarifah Aminah binti Abdullah Al-Baiti, yang mana zikrul haul yang ke-5 tahun. Ada di tengah-tengah kita hadir salah satu zuriatnya, yaitu Syarifah Ummu Kulsum Al-Baiti. Beliau ini adalah keluarga dekat, mungkin sepupu kalau nggak salah, yaitu sepupu daripada istri guru saya. Saya punya guru
Guru saya punya istri namanya almarhumah Syarifah Radhiyah binti Abdurrahman Al-Baiti. Itu kalau nggak salah sepupu dekat sama beliau. Jadi beliau ini secara tidak langsung adalah guru saya. Suami beliau adalah guru saya. Dan suatu kemuliaan bagi kita semua yang mana kita hadir di sini ada salah satu anak cucu baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Dan tak lupa juga salam hormat takzim ini saya sampaikan kepada sahabat saya, yaitu orang yang saya kenal juga cukup lama, yaitu Sayyidi Syekh Al-Ustaz Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah istiqomahkan langkahnya, Allah jadikan anak muridnya orang yang punya ilmu yang barokah. Dan tak lupa juga salam hormat takzim saya, mohon maaf saya tanya namanya satu persatu karena tadi saya lupa. Pasar Asana Panjenengan Kiai Supardi. Dan kepada beliau juga yang saya hormati, saya muliakan. Kepada sahabat saya Hanif Salmeh, dan juga kepada Pasar Asana Panjenengan Haji Wardi, dan juga kepada beliau Pasar Asana Panjenengan Sayyidi. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semuanya. Dan tak lupa juga kepada Ustadz Bahrin yang menjadi wasilah terjalinnya komunikasi hingga dapat saya hadir di majelis ini, berjumpa dengan antum-antum semuanya. Dan juga terkhususkan salam hormat saya kepada beliau, ampun maaf, Pasar Asmana sampean Haji Ramsuki Sohibul Bait. Makasih banyak kepada antum yang mana antum mengundang saya ketemu lagi. Kita kalau nggak salah setahun lebih yang lalu kita pernah ketemu, 2 tahun yang lalu kita pernah ketemu di sini. Alhamdulillah beliau tetap sehat, panjang umur, manfaat wasilah beliau kita semua bisa berkumpul di majelis yang mulia pada malam. Betul? Dan yang terkhususkan salam hormat takzim ini saya sampaikan kepada hadirin hadirat, mukminin mukminat, tayyibin tayyibat, imin dan mamat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Habib tidak bisa menyebut nama antum satu persatu, ampun maaf, minta maaf, dikarenakan takut menyebut salah sebut nama, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Tapi ketahuilah antum semuanya sangat saya hormati dan yang sangat saya kagumi, karena menjadi suatu kemuliaan datangnya antum di sini menjadi daripada tamu baginda Nabi Muhammad SAW. Harapannya semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan hajat kita, yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang punya hutang segera terbayar, yang sempit rezekinya dilancarkan, yang belum nikah cepat dapat jodoh yang soleh-solehah, yang belum punya anak cepat dapat zuriat, yang sudah punya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa marilah kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan-bosannya, tak pernah henti-hentinya memberikan kita berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan. Mulai diberi kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, dan salah satu kenikmatan yang paling besar senantiasa kita syukuri adalah kita lahir dalam keadaan sudah menjadi golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan kenikmatan ini sebagai ajang untuk kita semakin menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa betapa kita diberikan bukan hanya kenikmatan sehat yang Allah kasih kepada kita, melainkan kenikmatan waktu luang. Loh, kenapa demikian? Berapa banyak manusia-manusia, Bu, Pak, yang dikasih kenikmatan sehat,
dikasih kenikmatan iman, tapi belum tentu diberikan kenikmatan waktu luang. Betul? Waktu luang untuk apa, Beb? Untuk menyisihkan waktu mereka hingga mereka bisa hadir dan duduk di majelis taklim yang penuh barokah pada ini malam. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa, saudara. Berapa banyak mereka yang berkumpul di sini? Apa dasar dan landasan sehingga mereka bisa berkumpul di sini? Perlu kita pertanyakan dalam hati kita masing-masing. Apa sih niat kita hadir di majelis ini? Apakah semata-mata dikarenakan undangan sahibul hajat saja? Ataukah semata-mata dikarenakan datang karena ada peringatan maulid? Ataukah semata-mata datang karena nggak ada kegiatan di rumah? Ya udah, daripada nggak ada kegiatan, ya udah pergi hadir acara. Tidak lain dan tidak bukan hadir dan datangnya bapak-bapak dan ibu di sini termasuk saya dikarenakan undangan baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya yakin ini malam ibu-ibu pasti lagi sibuk, bapak-bapak lagi sibuk. Ini malam bapak-bapak pasti jam istirahat. Kenapa? Dari pagi keluar rumah, pergi kerja, pergi kebun, pergi ngantor, pulang sore. Capek, betul Pak? Capek. Ibu-ibu pun demikian juga, ngurus anak, masak untuk keluarga, ngurus suami, malam-malam capek. Saya yakin ini malam ibu-ibu pasti jadwalnya nonton RCTI, kalau enggak SCTV, betul? Iya. Kalau enggak nonton Antv. Film apa? Film Joda. Tapi subhanallah Pak, Bu, pada ini malam segala kegiatan mereka, baik yang nonton RCTI, nonton SCTV, nonton Antv, baik mereka yang tadi kerja pagi pulang sore dalam keadaan capek, sejenak mereka tinggalkan daripada kegiatan mereka, mereka menyempatkan dirinya untuk hadir di majelis yang penuh barokah pada ini malam. Kita capek, ya capek, tapi subhanallah karena panggilan Nabi Muhammad SAW, sekali lagi saya katakan, kita hadir di sini karena undangan Kanjeng Nabi Muhammad. Segala yang kita alami, mau capekkah, mau sibukkah, tidak ada urusan, kita tinggalkan sejenak hanya untuk hadir di majelis ini. Betul? Sallallahu ala Muhammad. Mustahil bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke sini tanpa satu alasan. Mustahil. Non Habib dari Pangkalan Bun, tadi saya dari Pangkalan Bun, tausiah di Pangkalan Bun, siangnya lanjut lagi ke Pembuang Hulu, kemudian lanjut lagi ke kilometer 105, kemudian yang terakhir lanjut lagi ke mana nih, Gang Semut ya, Gang Semut Samuda. Kalau ngikutin badan capek, ya capek Pak Bu. Tapi subhanallah ketika niat kita untuk Nabi Muhammad, ya Allah, tadi awal saya masuk, oh mana manusia kok sepi, saya bilang. Iya, saya kira acara tempat beliau Pak Ustaz Taharin. Mana Habib lagi cupang camping, belum mandi tadi kan. Iya, ini sok belum pakai sorban, ini aja nih dah ganteng-ganteng nih. Tadi enggak pakai baju kaos, pakai sarung, peci, miring kayak gelandangan loh, tengah mobil, kelamaan dalam mobil. Sampai ke rumah beliau, saya kira acara tempat beliau, karena saya lupa di mana acaranya. Ternyata tempat beliau, tempat saya 2 tahun yang lalu. Numpang tempat beliau, subhanallah. Saya numpang mandi tadi, bersih-bersih, dandan sebentar, akhirnya sudah rapi, baru jalan. Dikawal, oh masya Allah, patwal nih, pakai motor, dengan semangat yang luar biasa. Dalam hati saya, lihat tuh, saya bilang dalam hati saya, lihat tuh, lihat Muhammad, ini para pemuda-pemudanya baginda Nabi Muhammad SAW. Saking semaraknya mereka mengawal dakwah, sampai saya ke sini, mana manusianya kok sepi, saya bilang. Ternyata begitu mobil parkir pas di seberang parit, ternyata begitu saya masuk, subhanallah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad berkumpul di suatu majelis yang sangat mulia. Ramai masya Allah nih ibu-ibu, ini luar biasa nih, sampai ke pojok-pojok sana, atas pohon, masya Allah. Bu, hati-hati bu, ditimpa pohon kelapa bu. Aman. Ternyata luar biasa. Mereka semua
semua di sini berkumpul, antum-antum semua karena satu alasan, karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin kita berkumpul di sini, Pak, Bu, kalaulah karena bukan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Datang kita ke majelis, duduk kita bersama, membaca zikir, membaca sholawat, dihadiri oleh tuan-tuan guru, ulama-ulama kita. Masya Allah, Ustaz Hasan Basri ini ulama, karena tidak pakai bolang aja beliau tidak kelihatan seperti biasa-biasa aja. Ilmunya Masya Allah ini luar biasa. Kiai-kiai kita ada Ustaz Baharin, Masya Allah. Makanya sedari awal, Pak, Bu, seporang lagi, sedari awal saya dari ujung, dari Pangkalan Bun, ketika niat saya ke sini, niat saya bukan untuk berceramah, tidak. Kenapa, Beb? Karena saya tahu di tempat ini banyak ustadz-ustadznya, banyak orang-orang berilmu. Hadirnya saya di sini tidak lain dan tidak bukan, Pak, Bu, niat saya cuma satu aja, untuk menyambung tali silaturahim kepada para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Kita semua disatukan karena cinta kepada Nabi Muhammad. Betul? Duduk kita bersama, bersimpuh, berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad. Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa, beliau pernah mengatakan dalam salah satu syairnya, yang artinya apa kata beliau? Hati manusia ini ibaratkan tanah kering kerontang, tanah tandus yang tidak ditumbuhi oleh apapun. Begitu keadaan hati manusia, yang mana tanah tersebut memerlukan siraman air, agar tanah tersebut yang sudah disirami air dapat tumbuh daripadanya tumbuhan hijau, rumputan. Antum kalau nanam mangga tinggal lempar gitu tidak mungkin tumbuh, pasti antum rawat, antum siram, betul? Antum nanam cabai mesti antum siram. Begitulah keadaan hati manusia. Artinya apa? Hati manusia butuh dengar namanya nasihat. Hati manusia nggak boleh putus dari sholawat. Hati manusia butuh dengar daripada zikir dan firman Allah. Karena kalau 3 hari saja hatinya tidak dimasuki daripada hikmah, tidak mendengar kalam Allah, tidak mendengar selawat kepada Nabi Muhammad, tidak mendengar nasihat-nasihat daripada tuan-tuan guru, maka hatinya akan mati, kata Imam Ghazali. Begitu keadaan hati kita. Makanya kita yang hadir di sini tidak lain dan tidak bukan untuk juga memupuk hati kita agar senantiasa basah akan kerinduan kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sedari awal juga dibacakan selawat kepada Nabi Muhammad. Ini tadi baca Maulid Habsyi, panggil. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Merdu dibaca. Begitu Habib datang serakal, Ya Nabi salam alaika. Bu, Pak, tahu nggak Pak, Bu, dari awal ketika kita baca selawat tadi, sadar atau tidak bahwasannya tadi sampai saat ini Nabi Muhammad hadir di majelis kita. Nabi Muhammad hadir di majelis kita. Loh, kok bisa, Beb? Buktinya apa, Beb? Bukan saya yang mengatakan. Rasulullah dalam sabdanya, beliau pernah bersabda. Apa yang beliau katakan? Ma min musallimin yusallimu alayya illa radallahu ala ruhi hatta aruda alaihi salam. Tidaklah seseorang muslim yang menyampaikan salam salawat kepadaku, melainkan ketika dia menyampaikan salam salawat kepadaku, seketika itu juga Allah mengembalikan ruh ke dalam jasadku. Agar apa? Li'arudda hatta arudda alaihi salam, agar aku bisa menjawab salam balik kepada mereka yang menyampaikan salam salawat kepadaku. Coba kita pikirkan berapa banyak tadi salawat yang kita baca. Sedari awal baca pasal pertama, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallam, Nabi Muhammad hadir di majelis kita. Nabi Muhammad hadir di perkumpulan kita, Pak, Bu. Hanya saja kita tidak bisa merasakan kehadiran beliau. Kenapa? Mungkin hati kita terlalu kotor untuk merasakan kehadiran ruh yang suci, yaitu Maulana Muhammad. Hati kita masih kotor, masih ada sifat iri, dengki, sombong, suka minta puji, ria, angkuh. Masih ada penyakit-penyakit tersebut dalam hati kita. Makanya itu penyakit perlu kita bersihkan dengan salawat kepada Nabi Muhammad.
Makanya rajin-rajinlah datang ke majelis-majelis maulid, ke majelis-majelis salawat. Yang mana dalam majelis tersebut hati kita yang kotor perlahan dibersihkan barokah salawat tersebut. Perlahan-lahan ketika kita hadir dalam suatu majelis maulid, mungkin awal kali ketika kita datang kita tidak bisa merasakan kehadiran baginda Nabi Muhammad. Coba lihat berapa banyak mereka yang cinta dengan majelis maulid. Ketika mereka sudah mendapatkan syauq, yaitu kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad. Ketika awal sang vokalis membaca Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, menangis. Tidak sedikit dari mereka yang menangis, berurai air mata, bahkan tersungkur pingsan. Kenapa? Saking menahan kerinduan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad. Ini yang masih belum kita dapatkan, tapi insya Allah akan kita dapatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam suatu majlis yang dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad, dalam kitab Syarah Ratib Al-Haddad yang sering kita baca, ada syarahnya Pak Bu, menjelaskan tentang apa fadilah kalimat A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Ada satu kitab yang menjelaskan tentang fadilah zikir tersebut. Makna kalimat yang pertama tadi apa, kenapa. Dalam kitab tersebut dijelaskan tentang salawat. Dalam kitab tersebut dikatakan ada salah satu sabda baginda Nabi Muhammad yang berbunyi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min majlisin yusalla fi 'alan nabi illa qamat minhu ra'yatut thayyibah hatta tablugha 'alana as-sama fataqulul malaikah hadhihi ra'yatu min majlis sulliya fihi 'alan nabi. Yang artinya, tidaklah dalam suatu perkumpulan, dimanapun perkumpulan tersebut, mau di masjid-masjid kah, mau di setiap musola kah, atau di rumah-rumah kah, bahkan di lapangan sekalipun, yang mana perkumpulan tersebut menyebut-nyebut berselawat kepada Nabi Muhammad, melainkan dalam perkumpulan yang dibacakan selawat kepada Rasulullah akan tercium semerbak wangian yang sangat harum yang sampai ke penduduk langit. Maka penduduk langit, yaitu para malaikat, mengatakan hadhihi ra'ihatu min majlis sulya fi 'alan nabi. Ini adalah wangian, ini adalah semerbak bau harum yang berasal dari majlis yang dibacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Pak Bu, kita yang datang ke sini pulang tidak dalam keadaan hampa, melainkan pulang dalam keadaan yang punya hajat Allah kabulkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya cita-cita Allah sampaikan berkat Sayyiduna Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hebatnya Nabi Muhammad, ketika disebut nama Rasulullah, bergetar hati bagi para pecinta-pecintanya. Betul? Sesombong apapun seseorang, sekeras apapun hatinya, tapi tak kalah diperdengarkan di telinganya selawat kepada Nabi Muhammad, maka hancur kesombongan tersebut. Inilah dahsyatnya Nabi Muhammad SAW. Adakah kita di sini yang tidak tenang hati kita tak kalah dibacakan selawat? Sudah saya pastikan semua kita yang ada di sini ketika dibacakan selawat tenang hati kita. Betul Bu? Tenang. Inilah hebatnya Nabi Muhammad, menyebut namanya saja tenang hati kita. Lah bagaimana jikalau kita meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW? Coba ibu-ibu ataupun bapak-bapak, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, dalam kesendirian antum, kalau antum lagi di mana, coba antum renungkan bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad. Kalaulah akal kita yang terbatas ini tak dapat membayangkan betapa indahnya wajah Nabi Muhammad, coba kita pancing-pancing dengan membaca selawat. Terserah selawat apa saja, yang sekiranya selawat itu membuat hati kita semakin terpanggil untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Walaupun itu selawat berupa selawat yang diseiringi dengan bahasa Indonesia. Contoh misalkan yang sering saya baca kalau misal lagi nyetir itu, saya sering baca selawat Allahumma sholli ala Muhammad
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Betapa indahnya hidup ini, Anda kulitnya, tutur bahasa katanya, bahkan akhlaknya, tidak ada satu makhluk pun yang dapat seperti baginda Nabi Muhammad. Hingga dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Faqala Ta'ala wa innaka la'ala khuluqil azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang sangat agung. Makanya Pak, Bu, sekali lagi saya katakan, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Betul? Beruntung. Hari ini, para ini malam, selain daripada haul, memperingati daripada hari haul daripada almarhumah yang tadi kita baca, selain itu juga kita memperingati daripada maulid Nabi Muhammad, hari kelahiran manusia suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui saudara-saudaraku, sedikit saya cerita agar kita tidak lepas daripada tema maulid ini, yaitu tentang ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad. Harap simak bagi yang di ujung-ujung sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama ibundanya yaitu Sayyidah Aminah Az-Zukhriyah, adalah ayahanda Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidah Aminah menikah dengan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Dari pernikahan tersebut hamillah Sayyidah Aminah. Antum mau tahu, Sayyidah Aminah ketika sedang hamil, usia kandungannya 2 bulan, ketika dalam janin tersebut adalah baginda Nabi Muhammad, usia baru 2 bulan, Sayyidah Aminah ditinggal mati oleh suaminya yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Coba bayangkan wahai kalian wanita-wanita, kalian wahai wanita-wanita yang mengalami betapa sakit dan senangnya, betapa susah dan senangnya, sulit dan mudahnya ketika kalian mengandung bayi yang ada dalam perut kalian. Ketika usia kandungan berusia 2 bulan, ditinggal mati oleh suami yang sangat kalian cintai. Begitulah yang dialami oleh Sayyidah Aminah ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan dalam kandungan ibundanya, ditinggal pergi oleh ayahandanya, ditinggal mati oleh ayahandanya yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Hingga Sayyidah Aminah dalam keadaan janda, beliau tinggal bersama mertuanya yaitu Sayyidina Abdul Muttalib. Hingga hari demi hari dilalui, minggu demi minggu dijalani. Beliau ketika dalam keadaan hamil sendirian, tinggal di tempat mertuanya. Hingga apa yang terjadi saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam proses menjalani hari-hari, minggu-minggu, bahkan bulan demi bulan, saat dia sedang memproses janin suci yaitu Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan Sayyidah Aminah hiburan. Tidak dibiarkan sedih ini Sayyidah Aminah walaupun dalam keadaan sendiri, tidak dibiarkan dalam keadaan sakit, letih. Sungguh Sayyidah Aminah dikatakan dalam satu riwayat, selama beliau hamil beliau tidak pernah merasakan sakit sedikit pun, melainkan kemudahan demi kemudahan. Tidak seperti ibu-ibu pada umumnya ketika hamil berat, sakit ini, sakit itu. Tidak terjadi demikian terhadap Sayyidah Aminah. Hingga setiap malam Allah Subhanahu wa taala memberikan Sayyidah Aminah berupa mimpi berjumpa dengan nabi-nabi. Aku berjumpa dengan para nabi-nabi, mulai berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang mana kesemua nabi tersebut berpesan pada mimpi tersebut. Mereka mengatakan, wahai Aminah, sungguh engkau sedang dalam janinmu adalah bayi suci yaitu Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berwasiat kepadamu wahai Aminah, nanti ketika lahir ini janin, berikan dia dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga hari-hari dilalui, dijalani, hingga bulan berganti bulan, hingga tibalah saat-saat dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu yang terjadi di Mekah tidak seperti sebelumnya. Cuaca begitu indah yang terjadi, ibu-ibu, bapak-bapak.
Luar biasa indahnya. Di Mekah saat itu bintang terang benderang, bulan terang benderang. Saking bahagianya orang-orang Quraisy saat itu yang berada di Mekah, hingga mereka semua berkumpul menuju ke rumah Abdul Muthalib. Berkumpul mereka ke rumah Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, karena saat itu Abdul Muthalib menjadi pemimpin daripada Bani Quraisy. Wahai Abdul Muthalib, sungguh ini hari, ini malam tidak pernah terjadi sebelumnya. Begitu indah ini hari. Bintang terang benderang, bulan terang benderang. Bagaimana jikalau kita merayakan malam yang indah ini dengan berpesta di sekeliling Ka'bah? Maka Abdul Muthalib pun mengiyakan daripada ajakan orang-orang Quraisy tersebut, beranjak pergi ke Ka'bah untuk berpesta merayakan daripada hari yang indah tersebut. Padahal mereka tidak tahu itu adalah detik-detik lahirnya bayi suci Maulana Muhammad. Hingga tinggallah Sayyidah Aminah sendirian di dalam rumah. Masuk ke dalam kamar berbah Sayyidah Aminah, agak merasakan sedikit berbeda perutnya ini. Agak merasakan bahwasannya dia merasakan ini malam kayaknya Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan ke dunia. Baring Sayyidah Aminah. Dalam kemaringan tersebut menoleh ke arah kanan, tidak ada siapa-siapa. Menoleh ke arah kiri, tidak ada seorang pun. Wahai kalian para wanita-wanita, coba kalian bayangkan pada saat kalian hamil, dalam keadaan hamil muda, dalam keadaan hamil tua, tidak ada seorang pun yang menemani kalian. Sedih apa sedih? Berat apa berat? Itu semua sudah dilalui dan dijalani oleh Sayyidah Aminah. Berbah beliau, agak merasakan hal berbeda dalam perutnya. Memandang ke arah kanan, tidak ada siapa-siapa. Memandang ke kiri, tidak ada seorang pun. Hingga seketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim dua sosok cahaya masuk ke dalam kamarnya Sayyidah Aminah. Dua cahaya tersebut menjelma menjadi dua orang wanita yang sangat solehah. Bertanya Sayyidah Aminah, wahai dua wanita, siapakah engkau gerangan? Salah satu dari mereka berkata kepada Sayyidah Aminah, wahai Aminah, sesungguhnya aku adalah Maryam binti Imran, dan di sebelahku adalah Asyah istrinya Fir'aun. Kami berdua diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini untuk menjadi bidanmu, wahai Aminah. Tenang hati Sayyidah Aminah. Memandang ke kanan ada dua wanita solehah. Hingga tak lama kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim lagi ada dua ekor burung yang masuk ke kamarnya Sayyidah Aminah. Yang mana dua ekor burung ini menjelma menjadi dua sosok malaikat. Hingga bertanya lagi Sayyidah Aminah, wahai engkau, siapakah engkau gerangan? Maka salah satu daripada cahaya yang menjelma menjadi malaikat tersebut mengatakan, wahai Aminah, aku adalah malaikat Jibril dan di sebelahku adalah malaikat Mikail. Malaikat Jibril saat itu membawakan tosh, yaitu ceret berisikan air rahmah langsung dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat Mikail membawa satu selendang sutra berwarnakan hijau langsung dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga memandang ke arah kanan Sayyidah Aminah, memandang dua sosok wanita solehah. Memandang ke kiri ada dua malaikat Allah. Menoleh ke arah belakang, betapa terpananya beliau memandang ribuan daripada bidadari-bidadari yang bersusun bersop-sop siap menantikan lahirnya bayi mulia. Hingga ke semua mereka bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluk yang ada dalam ruangan tersebut, yang ada dalam pertemuan tersebut, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Dalam riwayat lain dikatakan 4 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Hingga tibalah detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad. Ketika itu malaikat Jibril dengan penuh adab dan tawadhu'nya sembari mencurahkan daripada air rahmah tersebut, beliau mengatakan, tafadhal ukhrud ya Habibur Rahman. Silahkan lahir wahai kekasih Allah yang maha penyayang. Seketika itu juga lahir baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika lahir di dunia tidak seperti bayi-bayi pada umumnya. Nabi Muhammad ketika lahir ke dunia dalam keadaan sudah bersih,
langsung berbalutkan daripada kain sutra berwarnakan hijau, langsung dari surga Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam keadaan bersujud. Nabi Muhammad lahir ke dunia dalam keadaan sudah bercela. Nabi Muhammad lahir ke dunia dalam keadaan sudah berkhitan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia dalam keadaan rambut beliau sudah bersisir, sudah berminyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir ke dunia, tangan beliau memberikan isyarat seperti ini dalam keadaan sujud, seakan-akan beliau ingin menyampaikan la ilaha illallah. Tidak ada manusia yang paling bahagia pada hari itu melebihi daripada kebahagiaan Sayyidah Aminah, ibundanya Nabi Muhammad. Seketika aku peluk Nabi Muhammad, aku peluk Rasulullah, kata Sayyidah Aminah. Dalam keadaan dipeluk tersebut, aku memandang seakan-akan bintang berjatuhan. Aku memandang seakan-akan bulan runtuh, minal masyriq minal maghrib. Seakan-akan aku memandang daripada bumi ingin menghimpitku. Mereka seakan-akan bersaksi dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupakah kita dengan Rasulullah? Lupakah kita dengan perjuangan Sayyidah Aminah? Sayyidah Aminah adalah wanita yang pertama kali sangat bahagia dengan lahir daripada bayi suci Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semuanya, dengan adanya Maulid ini bertambah atau tidak kecintaan kepada Rasulullah? Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Kangen sama Nabi? Kangen sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad. Sebelum kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad cinta kepada kita. Sebelum kita mengatakan rindu kepada Rasulullah, Rasulullah rindu kepada kita, Pak, Bu. Nabi Muhammad berkorban untuk kita. Makanya beruntunglah kita lahir ke dunia ini dalam keadaan menjadi umat Nabi Muhammad. Lahir dalam keadaan sudah membawa iman, lahir dalam keadaan sudah menjadi orang Islam. Coba kita bayangkan ketika di zaman sahabat Nabi terdahulu, bagaimana mereka mempertahankan daripada tauhid agama mereka, memperjuangkan tegaknya agama Islam agar sampai ke bumi Samudra ini. Semua itu mereka lakukan agar tegaknya agama ini sampai ke bumi Nusantara ini. Mereka korbankan harta, mereka dikorbankan bahkan nyawanya sekalipun dikorbankan agar sampainya syiar sampai ke tempat kita, hingga kita semua yang ada di sini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lupakah kita dengan perjuangan para sahabat? Bagaimana mereka memperjuangkan ini agama? Sahabat Nabi yang bernama Abu Talha bin Ubaidillah, ketika dia berperang bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat itu posisinya ingin ditepas oleh orang kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir. Ingin ditepas oleh orang-orang kafir, oleh musuh perang saat itu. Seketika dihalau oleh Abu Talha. Dihalau dengan tangan kirinya, putus tangan kirinya, saudara-saudara. Datang lagi musuh ingin menebas Nabi Muhammad, dihalau lagi oleh Abu Talha dengan tangan kanannya, hingga putus tangan kanannya. Hingga ingin diserang oleh orang-orang kafir dengan panah. Seketika anak panah tersebut dihalau oleh Abu Talha, dihalau dengan punggungnya, hingga dalam riwayat dikatakan dalam punggung Abu Talha tertancap puluhan daripada anak panah untuk menghalau tembakan daripada orang-orang kafir yang ingin membunuh baginda Nabi Muhammad. Dalam keadaan tertatih-tatih, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah payah, Abu Talha tetap ingin memperjuangkan syiar agama, tetap ingin menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu ada satu orang kafir yang ingin menghantam Nabi Muhammad dengan 3 anak mata rantai. Dari kejauhan sudah dibidik Nabi Muhammad. Ketika orang kafir tersebut melemparkan daripada 3 anak mata rantainya, apa yang terjadi, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah? Tertancap pipi mulia baginda Nabi Muhammad oleh rantai tersebut. Tertancap pipinya, berdarah pipi Rasulullah. Abu Talha yang tadi dalam keadaan tertatih-tatih berusaha berdiri ingin membela Nabi Muhammad, lagi-lagi terjatuh, bangun lagi, terjatuh lagi. Bayangkan, tangan kiri putus, tangan kanan putus, punggung semua tertancap oleh anak panah. Beliau ingin menyelamatkan Nabi Muhammad dalam keadaan tertatih-tatih.
beliau masih sanggup untuk menyelamatkan Rasulullah, hingga beliau mencabut 3 mata anak rantai tersebut dengan giginya. 1 mata anak rantai tercabut, maka tercabut juga giginya. Sampai 1, 2, 3 mata anak rantai tersebut tercabut, copot semua giginya, hingga Abu Talha meninggal dalam keadaan syahid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupakah kita dengan perjuangan para sahabat? Ummu Syumayyah. Ummu Syumayyah adalah kalangan para sahabat, seorang perempuan di kalangan sahabat yang pertama kali mati syahid. Ketika awal-awal keislamannya, dia mempertahankan akidahnya. Apa yang terjadi? Beliau diintimidasi, anaknya dibunuh, suaminya dibunuh. Bahkan Ummu Syumayyah, ampun maaf, Ummu Syumayyah dikubur setengah badan di tengah terik matahari, di tengah padang pasir, dilempari dengan batu, dengan kayu, hingga ditombak Ummu Syumayyah sampai keluar isi perutnya. Demi apa? Berkorban agar syiar tetap tegak, tetap tersampaikan sampai pada saat ini. Itu semua berkat pengorbanan mereka, saudara-saudaraku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan beliau? Salah satu cerita, beliau dengan Nabi Muhammad lari dari kejaran orang-orang kafir, hingga beliau dengan Nabi Muhammad hendak sembunyi di Gua Thur. Hingga sampai di depan Gua Thur, beliau memastikan bahwasanya Rasulullah harus aman, sehingga Abu Bakar terlebih dahulu masuk gua tersebut. Setiap celah-celah, setiap lubang-lubang yang ada dalam gua tersebut ditutupi, disumbat oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah beliau memastikan sudah aman dalam Gua Thur tersebut, masuklah Nabi Muhammad dalam keadaan capek, dalam keadaan letih, hingga Nabi Muhammad tertidur dalam pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Tertidur baginda Nabi Muhammad, saking capeknya luar biasa. Hingga apa yang terjadi? Ternyata ada satu celah atau lubang yang luput dari pantauan Abu Bakar. Hingga dalam lubang dan celah tersebut keluar satu ekor ular yang sangat berbisa. Sayyidina Abu Bakar memandang, sehingga pelan-pelan Sayyidina Abu Bakar menutup lubang tersebut dengan tangannya, hingga tangan Abu Bakar dipatuk oleh ular yang sangat berbisa, hingga bergetar badannya, hingga bangun Nabi Muhammad. Wahai Abu Bakar, apa yang menimpamu? Hingga Nabi Muhammad memandang, bahwasannya dalam riwayat apakah kakinya atau tangannya saat itu memandang salah satu daripada anggota tubuhnya ada bekas patukan daripada ular. Kenapa engkau tidak mengabari aku, wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Aku khawatir ya Rasulullah, nanti engkau terbangun dari peristirahatanmu. Lihat bagaimana perjuangan para sahabat. Tidak sampai di situ, saudara-saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tahu pengorbanan para sahabat. Asma binti Abu Bakar, anak daripada sahabat Abu Bakar. Selama baginda Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar, adalah anak daripada Abu Bakar ini yang bernama Asma binti Abu Bakar. Setiap hari mengantar makan makanan, berjalan berpuluh-puluh kilometer, jalan kaki sampai berdarah kakinya, bernanah kakinya. Padahal pada saat itu Asma binti Abu Bakar dalam keadaan hamil besar. Beliau senantiasa setiap hari mengantarkan makanan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ini semua mereka lakukan bukan karena minta puji, bukan. Ini semua mereka lakukan atas dasar cinta kepada Maulana Muhammad. Zaid bin Dasinah, sahabat Nabi Muhammad. Pada saat itu Zaid bin Dasinah ditawan oleh orang-orang kafir, diikat sama orang kafir, mau dibunuh sama orang kafir. Dikasih pilihan, wahai Zaid bin Dasinah, cepat engkau kasih tahu di mana sekarang persembunyian Muhammad. Kalau engkau kasih tahu di mana sekarang persembunyian Muhammad, maka engkau akan kami lepaskan. Apa kata jawaban Zaid bin Dasinah? Demi Allah, kata beliau, jangankan memberitahu di mana tempat persembunyian Nabi Muhammad. Andai kata ada satu duri saja yang menancap di telapak kakinya Nabi Muhammad, demi Allah adalah aku orang yang paling pertama merasakan sakit tersebut, dan aku tidak ridha dengan hal tersebut. Apalagi memberitahu di mana tempat persembunyian Nabi Muhammad. Maka bukan suatu yang mengherankan, saudara-saudaraku, para orang-orang kafir mengatakan, aku tidak pernah memandang manusia yang mencintai saudaranya seperti sahabat Muhammad mencintai Muhammad SAW.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat berkorban untuk kita, Rasulullah berkorban untuk kita. Sebelum kita korban untuk Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sudah korban untuk kita. Berdarah-darah Rasulullah, menangis sepanjang malam minta kepada Allah untuk diampunkan dosa umatnya. Adakah kita menangis untuk baginda Nabi Muhammad? Sudahkah kita berkorban untuk baginda Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah orang yang paling rindu kepada kita, Pak, Bu. Rasulullah paling kangen sama kita. Suatu ketika Nabi Muhammad dengan para sahabat, Rasulullah bertanya dengan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, tahukah kalian golongan orang-orang yang soleh, kata beliau. Golongan orang-orang yang soleh itu ya Rasulullah adalah para malaikat ya Rasulullah. Lantas apa kata Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin mereka bukan daripada golongan orang yang soleh, sedangkan mereka senantiasa berjumpa kepada Allah, mendapat wahyu, ketemu sama Allah. Ada selain daripada itu. Kalau begitu engkau ya Rasulullah, ada lagi selain itu. Kalau begitu kami ya Rasulullah, para sahabatmu. Bagaimana mungkin kalian tidak termasuk golongan orang yang soleh, sedangkan kalian senantiasa menatap wajahku, kata Nabi Muhammad. Kalian senantiasa duduk bersamaku. Ada lagi golongan selain daripada itu. Idzan anta wallahu ya'lam. Kalau begitu engkau dan Allah yang maha tahu, kata para sahabat. Lantas Nabi Muhammad menunduk sejenak. Nabi Muhammad menunduk, dalam pelupuk matanya keluar air mata sampai membasahi pipinya, sampai membasahi janggutnya. Menangis baginda Nabi Muhammad dengan perkataan yang lirih. Apa kata Nabi Muhammad? Yang kumaksudkan mereka adalah golongan orang-orang yang soleh, adalah mereka umat akhir zaman, hidup nanti setelah zamanku. Dilanjutkan dalam sabdanya, tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung bagi siapa saja mereka yang dapat memandang wajahku dan mereka beriman kepadaku. Tuba thumma tuba, 3 kali dikatakan baginda Nabi Muhammad. Beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung bagi siapa saja yang tak pernah mendapatkan untuk melihat wajahku, walaupun tak dapat memandang wajahku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa mereka? Mereka adalah kita saat ini. Siapa mereka? Mereka adalah umat Islam akhir zaman. Nabi Muhammad rindu kepada kita sampai menangis baginda Nabi Muhammad. Sudahkah kita menangis untuk baginda Rasulullah? Sudahkah dalam keseharian kita memikirkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berdarah-darah untuk kita, Pak, Bu. Oleh karenanya marilah kita kenali bagaimana sejarah perjuangan Nabi Muhammad. Ketika kita belajar dan tahu bagaimana sejarah perjuangan Nabi Muhammad, maka insya Allah timbul kita mati dalam keadaan tidak membawa cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin jawabannya pasti kompak. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Apa bukti kecintaan tersebut? Bukankah sesuatu pernyataan itu butuh dengan pembuktian? Lau kana hubuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti. Jikalau kecintaanmu itu sungguh-sungguh, maka engkau akan mengikuti sesuatu tersebut. Innal muhibba liman yuhibbul muti. Karena sesungguhnya seorang pecinta itu patuh terhadap dengan orang yang ia cinta. Maka pertanyakan hati kita, wahai saudara-saudaraku, kepada siapa kita mencinta? Adakah anak-anak kita lebih kita cintai dibandingkan Nabi Muhammad? Adakah istri kita yang lebih kita cintai ketimbang Nabi Muhammad? Adakah suami kalian lebih kalian cintai ketimbang Nabi Muhammad? Adakah harta kalian, aset kalian lebih kalian sayang-sayangi ketimbang baginda Nabi Muhammad SAW? Pertanyakan hati kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya jadikan momen pertemuan ini sebagai ajang untuk kita semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Pak, Bu, ini malam kita ketemu dengan para ulama-ulama, berjabat tangan dengan para ulama. Ada tuan-tuan guru kita, ada ustadz-ustadz kita, ada sarifah-sarifah kita. Tahu nggak kalian, kalau berjabat tangan dengan orang soleh, dengan orang alim, itu seakan-akan kita berjabat tangan dengan Rasulullah. Nabi mengatakan dalam sabdanya, faqala Nabi Muhammad SAW,
Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safa aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fi dunya, wa man jalasani fi dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang sesiapa orang yang datang berziarah ke rumah orang alim, maka seakan-akan dia sudah datang berziarah kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa man safa aliman faka'annama safahani. Barang sesiapa orang yang bersalaman, berjabat tangan dengan para ulama, seakan-akan dia sudah berjabat tangan denganku. Dan barang sesiapa orang yang duduk bersama ulama, seakan-akan dia sudah duduk ngumpul bersamaku. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Dan barang sesiapa orang yang duduk bersamaku di dunia, kata Rasulullah, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Nanti di akhirat, di hari kiamat, Nabi Muhammad akan duduk di samping kita, tepat di samping kita. Kenapa? Karena kita cinta dengan para ulama. Maka jaga ulama kita, hormati ulama kita. Kalau ada ulama di kampung kita, dukung, doakan, dijaga. Bukan sebaliknya. Banyak orang-orang sekarang kurang ajar sama ulama, betul? Difitnah-fitnah ulamanya, betul? Jaga hati kalau nggak mau kualat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga hati kalau nggak mau kualat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati dengan para ulama, bisa saja dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, mulai dari awal Maulid, ini masuk ke Maulid ke hari ke-20 Maulid, betul? Berapa sekarang? 12 Rabiul Awal. Maupun 20 ataupun 21 Rabiul Awal kalau tidak salah. Setiap Maulid, apalagi orang-orang Madura, oh luar biasa. Indonesia nih Pak, nggak ada umat-umat yang lain seperti Indonesia. Makanya Rasulullah sayang kepada umat Indonesia. Lo kok bisa, Beb? Suatu ketika Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani berziarah ke Madinah. Dalam keadaan terjaga, ya Qulbatan. Dalam keadaan terjaga, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki bersalam, berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Dipandang olehnya, di belakang Nabi Muhammad ramai umat muslim, hingga bertanya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, ya jiddi ya Rasulullah, wahai kakek ya Rasulullah, siapakah orang-orang di belakangmu itu ramai betul, pakai baju putih-putih, wajahnya bukan face-face Arab, bukan juga wajah-wajah orang Eropa. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, sesungguhnya di belakangku ini adalah orang-orang, umat-umat yang senantiasa mencintai aku. Mereka adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Coba kita lihat, mulai dari acara Isra Mi'raj, Rabiul Awal, pergantian tahun, seluruh kampung-kampung mengadakan kajian, betul? Apalagi Maulid, oh Masya Allah, dari kota ke kota, desa ke desa, kampung ke kampung, bahkan di hutan sekalipun kalau mengadakan Maulid, insya Allah ramai aja orang yang duduk ke situ, betul? Inilah bukti kecintaan orang-orang Indonesia kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau bukan karena kecintaan, tidak mungkin kita kumpul di sini. Semua kita berkumpul karena cinta kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita dibalas oleh baginda Nabi Muhammad. Semoga dengan berkumpulnya kita dengan para ulama juga nanti di akhirat kita berkumpul dengan mereka. Semoga kita duduk di sini bersatu teguh, kita sama-sama nanti di akhirat tidak akan terpisahkan. Berkumpul kita bersama satu bendera dengan Nabi Muhammad. Semoga dengan duduknya kita di sini, hati yang awalnya kotor menjadi bersih berkat Maulid. Yang penuh iri dengki hilang seketika berkat Maulid. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut. Bila hampir 1 jam lah. Berapa menit lagi? Irit suara. Besok masih mau ke pulau lagi. Lanjut. Nah, sebagai yang terakhir, hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sering saya sampaikan di mana-mana karena ini menyangkut dengan rumah tangga kita semua ini. Nah. Ibu-ibu mau nggak jadi wanita soleha? Mau nggak? Yang bawah pohon, nggak kelihatan wajahnya. Mau jadi wanita soleha?
Yang benar. Jangan bohong. Mau katanya. Jawab yang kompak ya. Perempuan-perempuan mau nggak jadi wanita soleha? Perempuan ini Pak, makhluk Allah yang paling mudah masuk surga. Paling mudah masuk surga ini perempuan. Cukup ngelakuin 4 aja nih. Kalau 4 sudah dilakukan, nah aman udah. Aman. Syukur-syukur kalau mereka ngadain sholat tahajud sekian rakaat, puasa Senin Kamis, sedekah, itu plus. Walaupun mereka nggak melakukan itu, tapi melakukan 4 perkara ini, maka mereka tergolong wanita solehah dan masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Bayangkan nih umat Rasulullah ini yang perempuan nih dapat keistimewaan. Cuman perempuan yang dapat. Dalam hadis, dalam kitab Mukhtarul Ahadis, di situ dikatakan min alamati imratus solehah. Salah satu tanda, beberapa tanda daripada tanda wanita-wanita solehah itu ada 4. Ada 4, simak baik-baik. Yang pertama, kalau mau jadi wanita soleha, yaitu wasolat khamsaha, sholat 5 waktu. Jangan hadir majelis rajin, pengajian rajin, kemana-mana rajin, tapi sholat tinggal. Jangan sampai nggak sholat, apalagi sholatnya belang-belang kambing. Belang-belang kam. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, isya sholat, subuh tidak. Kalau ada perempuan Pak, Bu, kalau ada perempuan nggak sholat 5 waktu, maka batal stempel dia menjadi wanita soleha, gugur nih alamat jadi wanita soleha. Kuncinya yang pertama adalah sholat, apalagi meninggalkan sholat secara terang-terangan, sengaja meninggalkan sholat, haram hukumnya. Nabi Muhammad mengatakan man tarakas shalah muta'ammidan falyatabawa maq'adahu finnar. Dalam riwayat lain dikatakan man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang sesiapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, sama dengan dia sudah memesan tempat duduk di api neraka jahanam. Barang sesiapa orang yang tidak sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, sungguh dia kafir secara terang-terangan. Maka yang pertama adalah sholat. Makanya Pak, dukunglah istri-istri kalian untuk menjadi orang solehah, betul? Wanita soleh untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dibantu istrinya, subuh bangunin, sayang, bangun sayang, iya, dilus-elus, sayang, bangun sayang. Itu kok pengantin baru tuh, pengantin 12 tahun, bangun, tak bajeng kaki. Iya. Tapi di sini tidak ada, betul. Di sini masya Allah semuanya sayang sama istri, betul. Di sana tadi nih, kalau udah 12 tahun kawin, bangun, tak bajeng kaki, bajeng. Nah, di sini masya Allah semuanya lelaki soleh semuanya, betul Pak? Kenapa kok diam? Lelaki soleh semua, betul? Betul. Bangunkan istrinya, sayang, sholat sayang. Dibantu istrinya untuk menjadi wanita soleha. Yang pertama sholat. Yang kedua wasomat syahraha, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai tinggal puasa bulan Ramadan ya Bu ya. Ingat, kalau di Pontianak mungkin Saripah tahu. Kalau misalnya di Pontianak, walaupun tidak semua tapi kebanyakan saya perhatikan. Nah, di Pontianak kok tempat di kampung saya, tidak tahu kok di luar kampung saya. Itu kalau puasa pertama semangat, masya Allah, penuh masjid. Sampai hari kedua, ketiga, keempat, bertahan seminggu sudah. Lewat dari seminggu, mulai berkurang 2 sop. Sampai bertambah hari lagi, berkurang lagi. Puncaknya ketika 5 hari menjelang lebaran. Itu semua manusia kebanyakan yang ada di luar kampung saya saat itu, saya tidak bilang di sini, di luar kampung saya, itu semuanya nggak tahu pada tarawih ke mall, ke pasar.
Ada yang sampai makan di tengah pasar batal puasa. Nauzubillah, sampai nggak puasa. Apa ini? Katanya cinta sama Rasulullah, giliran puasa nggak tahan. Cinta palsu. Makanya untuk jadi wanita soleha harus puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, menutup auratnya. Kalau ada wanita-wanita di sini yang masih belum tutup aurat, cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Karena selama kalian tidak menutup aurat kalian, walaupun banyak sedekahnya, walaupun banyak sholatnya sampai bengkak kaki kalian, tapi kalau kalian tidak menutup aurat, maka batal stempel menjadi wanita soleha karena gugur karena yang ketiga ini. Betul? Maka harus jaga aurat. Apalagi zaman sekarang, coba kita perhatikan perempuan-perempuan zaman sekarang. Kebanyakan kalau saya perhatikan perempuan zaman sekarang, ya Allah, kalau udah pergi pengajian, pergi kondangan, foto-foto nampak jambul ini, dipoto kirim ke Facebook. Betul Pak? Betul. Ada yang buka aurat diupload di Facebook. Yang lebih parahnya lagi, di tahun 2023 ini hampir rata-rata perempuan pada main TikTok joget-joget depan kamera. Betul? La haula wala quwata illa billah. Joget-joget depan kamera, yang awalnya dia pemalu, tapi begitu hadir aplikasi perusak ini, tiba-tiba jadi nggak tahu malu depan kamera. Betul Pak? Coba kita perhatikan, kalau download aplikasi TikTok paling banyak apa? Perempuan apa laki-laki? Perempuan paling banyak jadi fitnah saat itu. Akhir zaman, akankah kita membiarkan anak istri kita seperti ini, Pak, Bu? Akankah kita membiarkan anak-anak gadis kita seperti ini? Tidak. Main-main TikTok, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Upload foto enggak pakai kerudung, di komentar-komentar sama orang senang, di like senang, dibagikan fotonya senang, kirim ke grup sana sini senang, di komentar kik senang. Ada apa ada manusia kayak gitu? Ada apa ada? Ada. Tapi di sini tidak ada. Adinto kan soleha setuju lagi. Solehah semuanya, bapak-bapak juga wajah lagi yang soleh, betul Pak? Yang kita bicarakan tadi ada orang luar sana, bro. Udung sana nih, sini nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, wa ata'at jaujaha. Dengar, tunduk, taat dan patuh apa saja kata suami. Kalau ibu-ibu melawan bapak-bapak berarti tidak soleha. Selagi itu perkara yang